Ajar. Kami perwakilan dari Provinsi NTB. Nama saya Jovan Natania Permana. Nama saya Clarissa Stella Chandra. Nama saya Sylvia Nafika Sritonga. Untuk menyimpan bahan makanan karena dapat membuatnya bertahan lebih lama. Penyimpanan pada suhu rendah atau pendinginan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, walaupun tidak dapat membunuh semua mikroorganisme. Apabila suhu diturunkan, kecepatan metabolisme mikroorganisme juga akan turun dan pertumbuhan diperlambat. Wah, ini tempat penyimpanan lumbung nyet ini bagus tuh. Iya kan? Bahan bakunya mudah diperoleh karena tersedia bambu dan jerami di sekitar desa. Proses pembuatannya juga mudah dikerjakan, daya tampungnya banyak dan teratur karena dibagi menjadi beberapa bagian, kokoh dan bertahan lama. Pendinginan yang stabil juga penting. Bagaimana kalau dimodifikasi dengan penambahan air yang arang kayu untuk menjaga suhu tetap rendah di dalam lumbung? Selain arang kayu memiliki sifat antibakteri, juga memiliki pori-pori halus yang dapat menyimpan air untuk menyerap udara panas yang mau dikeluarkan sayuran dengan konsep evaporative cooling atau mendinginkan dengan cara penguapan air. Dengan menggunakan tempat penyimpanan alternatif lumbung nyet ini, kita bisa mencegah proses pembusukan pada bahan-bahan makanan karena dapat mencegah proses metabolisme mikroorganisme. Wah, keren! Sekarang gimana kalau kita merancang dan membuat tempat penyimpanan alternatif lumbung nyet? Iya, yuk. Bahan yang digunakan untuk pembuatan lumbung nyet adalah bambu, jalinan jerami, arang kayu, dan alat yang digunakan palu, serta gergaji. Di jarak antara kedua anyaman bambu telah kita isi arang pada pintu serta dinding-dinding lumbung nyet. Ini adalah hasil panen yang kita taruh di luar sebagai pembanding dengan yang di dalam lumbungnya. Untuk menguji kestabilan suhu pada lumbung nyet, kita akan memasukkan termometer ruang ke dalam lumbung nyet. Suhu lingkungan saat ini adalah 31 derajat Celcius dan suhu lumbungnya saat ini adalah 26 derajat Celcius. Pada lumbungnya, sistem pendingin makanan menggunakan arang kayu yang diselipkan di antara dinding anyaman bambu. Pada arang kayu terjadi siklus evaporasi dan perpindahan panas.
Pada siang hari, arang akan menyerap panas yang berasal dari matahari karena arang berwarna hitam. Benda hitam memiliki kemampuan menyerap dan melepaskan kalori yang sangat tinggi. Saat arang menyerap panas matahari, ia juga akan melepaskannya ke dalam lumbung dengan jumlah energi yang sama dengan yang diserapnya sehingga menaikkan suhu lumbung. Untuk mencegah kenaikan suhu ini, arang perlu disiram air. Air akan terserap ke arang kayu, dan kalori yang diserap arang tadi tidak digunakan untuk menaikkan suhu makanan yang ada di dalam lumbung, tetapi untuk menguapkan atau evaporasi air yang ada dengan konsep evaporative cooling. Konsep ini juga terjadi pada uap panas yang dikeluarkan sayuran dalam lumbung akan diserap dan akan dilepaskan ke udara. Dengan adanya proses evaporasi ini, keseimbangan termal dapat dijaga. Arang kayu ini juga berperan sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan air yang disiramkan pada lumbungnya, sehingga air atau uap air yang masuk ke dalam ruangan steril dan tidak mengandung mikroba. Atap anyaman jerami menjadikan sirkulasi udara dalam lumbung tetap terjaga. Pada malam hari, arang tidak perlu disiram air. Mengapa? Karena pada malam hari, suhu udara luar sangat dingin, sehingga arang melepaskan kalorinya ke udara luar. Hal ini menyebabkan arang menjadi dingin. Karena suhu arang turun, suhu di dalam lumbung juga akan turun. Dengan demikian, suhu arang dan juga lumbung akan tetap setiap saat, bahkan setiap hari, sehingga makanan akan awet dan kesegarannya dapat terjaga sampai dikeluarkan dari lumbung. Mari kita lihat perbedaan suhu di lingkungan dengan suhu yang ada di dalam lumbungnya, serta kesegaran sayur dan buah yang disimpan di dalamnya selama 1 hari. Berdasarkan hasil analisis suhu, suhu di dalam lumbungnya saat ini adalah 26 derajat Celcius. Suhu di luar saat ini adalah 31 derajat Celcius, berarti perbedaan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Yuk kita periksa hasil penyimpanan lumbungnya kita. Yuk. Wah, ternyata masih segar-segar ya. Iya. Gimana ya dengan keadaan buah dan sayur yang disimpan di luar lumbungnya? Kita bandingkan yuk. Ternyata sayur yang disimpan di dalam lumbungnya lebih segar dibanding yang di luar lumbungnya. Hal ini dikarenakan temperatur suhu di dalam lumbungnya lebih rendah dibanding di luar lumbungnya. Kesimpulan dari proyek ini adalah lumbung nyet dapat digunakan sebagai lemari pendingin tanpa listrik yang dapat menyimpan sayur dan buah agar tetap segar. Di dalam dinding lumbung nyet terdapat arang kayu yang berfungsi dalam sistem pendingin lumbung nyet menggunakan konsep evaporative cooling. Lumbung nyet yang merupakan bangunan berbasis kearifan lokal yang mengambil konsep lumbung di Desa Lombok ini memiliki struktur yang kuat dan kokoh dan bahan-bahan yang mudah didapat. Gen Ki Hajar, lumbung nyet kami dapat membantu warga desa tanpa listrik mempertahankan buah dan sayur hasil panen mereka bertahan lama. Yes, kami berhasil. Lumbung nyet dari NTB berhasil. Terima kasih, matur tampiasih. Salam dari Lombok, NTB.